mayoritas yang masuk itu sebenarnya ya, kalau kita baca di non formal itu khusus untuk yang masa usianya udah nggak bisa lagi di dunia pendidikan kontesnya kan, sebenarnya kan ada masa usianya mereka. Cuma dilemanya sekarang terjadi polemik itu yang duduk di dalam sana tuh masa usianya memang harus duduk di formal. Faktornya banyak ya kan, faktor anaknya itu sering nggak masuk, akhirnya dikeluarkan dari sekolah, terus ada faktor pembiayaan ya kan, itu banyak faktornya. Jadi hadirlah PKBM ini tahun 2000 ceritanya, 2000 berdiri. Awalnya itu di akhir mereka selesai itu dapat ijazahnya itu masih berbentuk seperti itu, seperti ini loh, landscape malahan, semacam apa namanya, udah nggak biasa aja ya. Nah seiring berjalan waktu terus mengikuti formal dengan kurikulumnya kan sekarang itu K13. Nah jadi di seiring waktu maka tuh dia berganti dengan namanya, misal paket A setara SD ya. Terus paket B setara SMP, paket C setara SMA. Nah rata-rata dominan untuk yang ada di Bangka Belitung ya, belum ada yang mendirikan PKBM paket C setara SMK. Padahal itu vokasinya bagus tuh kalau sebenarnya SMK sebenarnya, tapi kebanyakan mereka buat paket setingkat SMA, tapi banyaknya jurusan IPS, IPA-nya ada. Padahal substansinya bisa situ kalau berani dengan hadirnya tutor pengajarnya itu yang IPA misalnya. Nah di kita ini disebut dengan guru tutor biasanya kan, atau pamong. Nah semuanya itu ada di permen ya. Kalau guru dan dosen ada undang-undang yang kayak kalau guru dan dosen ya. Nah pamong, kalau tutornya masuk dengan pamong biasanya, kita ini aturan di permen masuk di situ dia. Nah untuk di kurikulum non formal ini ya, PKBM ini dia K13 berbasis modul, bukan berbasis buku kayak SMA. Modul sama buku beda kan ya? Kalau buku itu dia tebal dan kalau sampai 1, kalau modul kan nggak sampai itu, dia setengah 50 ya kan, dan juga sub materinya nggak banyak ya kan. Nah itu sudah modul. Nah sekarang saya lihat nggak usah di ini ya, maka tuh saya bicara pernah ngobrol sama Pak Abu sebagai kepala ketua ini atau PKBM dan PON. Rata-rata di Bangka Belitung ya, kan saya alami ya, pernah masuk di dalam sana. Mereka salah memberi ke keluarga belajarnya itu materinya. Oke sama, silakan kita mengadopsi kan ya, bisa ngambil dari buku juga. Tapi yang tetap acuan yang modul itu tetap bisa kita ambil, atau media pembelajaran yang lain bisa memakai YouTube atau yang daring yang lain ya, bisa. Cuma ada mereka udah lebih simpel aja lah, yang SD misalnya udah kasih aja buku 13 SD gitu kan, SMP udah kasihan mereka. Jadi kasihan ke warga belajar yang ini yang yang mempelajari itu yang dilema. Maka saya bicara, Bu, yuk kita sama-sama bicara mutu. Sekarang dari awal kita bicara mutu, sambil berjalan sambil terus kuantitas dan mutu itu. Kan kebanyakan kuantitas orang akhirnya melupakan mutunya. Ini yang saya takutkan itu sekali Pak. Nah terus di PKBM ini disebut kitanya itu ada 3 nih kan, terus ada masalah tatap muka, tutor, sama daring. Nah, pada saat tatap muka itu ya kita ngasih materi pada saat tutor itu dikasih tugas anak, kita bicara materi, mereka memberikan materi pembelajaran. Nah terus di akhir cerita mereka ini ada penilaian, udah berbentuk K13, ada rapornya, karena substansinya ini ternyata anak yang tamat paket A banyak yang daftar ke ada yang mau ke SMP negeri, ada yang mau masuk ke SMP swasta. Ternyata di SMP swasta dan negeri itu mereka minta selain ijazah minta rapor, kasihan mereka kan. Jadi ada kesamaan pembelajarannya itu.
Nah untuk bentuk rapornya Pak Abu udah tahu, udah ada di dalam dokumen program kita itu udah melekat di sana. Nah untuk masalah modul ya, kita ini disebut ada 3 kelas, kelas awal, tengah, dan akhir. Ya, kalau kita jenjang paket A ya, kelas, kalau kita bicara yang formal ya, kelas 1 sampai kelas 6 itu formal ya. Sedangkan paket A ya disebut dengan tingkat 1 antara kelas 1 kelas 6 ya. Dan ada tingkat 2. Tingkat 1 itu ternyata disebut anak kelas 1 SD sampai kelas 3 SD. Tingkat 2 anak kelas 4 sampai kelas 6. Itu disebut dengan dia tingkat ya. Nah, untuk modulnya ternyata anak kelas 1 SD sampai kelas 3 SD mereka tidak punya modul. Jadi habis saya suka baca dan habis di-tag juga di lembaga formal melalui daring. Ternyata modul itu dibuat pada saat anak kelas 4 sampai kelas 6. Anak kelas 1 sampai kelas 3 mereka pakailah buku yang tematik SD. Karena kenapa? Pada saat anak kelas 1 kelas 3 itu memang difokuskan untuk calistung ya, membaca, berhitung. Nah, itu pakai itu mereka. Jadi disampingkan. Jadi mulai kelas 4 sampai 6 itu yang pakai buku. Dan kelas 7 sampai kelas 9 ya, jenjang SMP ya. Jenjang untuk PKBM 7 dan 8 itu tingkat 3. Tingkat 4 kelas 9 saja. Nah, jenjang SMA ya, kelas 10 ya, kelas 11 itu 5. Dan yang terakhir dia itu tingkat 6. Jadi dia ada sampai 6 tingkatan bukunya. Itu yang memahami ya. Itu akan terjadi 3 modul nanti. Modul itu apa namanya? Rombel. Nah, modulnya begitu. Nah, untuk modul semester ganjil ya, itu selalu PKN sama bahasa Indonesia ya kata-kata. Itu yang saya modul ya. Jadi yang kita sekolah itu dia untuk kelas misalnya tentang ganjil ya, itu dia menyelesaikan 3 modul. Jadi semester jumlahnya 2 modul. Jadi akhir kita modul sudah pernah baca, akhir modul mereka anak mau melanjutkan ke modul kedua, mereka harus menyelesaikan yang namanya tugas. Ada penilaian pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan itu ada pengetahuan kita tuh. Ada pengetahuan itu diambil dari tiga kali tugas, satu ulangan, ada poin-poinnya. Nah, untuk keterampilan 2 tugas. Penilaian di raportnya itu berdasarkan modul rupanya. Modul 1 anaknya berapa dapat. Misalnya kalau misalnya PKN dia fungsi KKM-nya 70, kalau anaknya tidak melampaui 70, dia di bawah 60 masih D berarti kan. Cukup ya. Berarti harus mengulang lagi gitu ya. Nah, pendaftaran anak ini ya, saya pikir masih bersyukur kita masih ada di kesempatan kayak dari awal. Karena ada benarnya gini. Karena anak-anak sekarang ini kan dia kan sistem pakai dapodik. Dulu PKBM ini dia online sendiri, dia punya tersendiri. Sekarang dijadikan satu payung semua. Dapodik mas langsung tidak semen di situ, satu payung semuanya. Jadi semuanya di dalam sana, semua di dalam satu payung sana semua lembaganya. Jadi kelihatan nanti ininya PKBM se-Indonesia bisa dilihat di sana. Gampang ya penggunaannya. Nah, itu yang untuk dari segi pembelajaran ya. Terus anak-anak ini semuanya itu ada di dokumen 1.
anak yang mutasi, yang tidak sebenarnya gini loh, syarat anak itu dia daftar di kita, misalnya dia mau daftar paket A, misalnya anak ini terhenti di, kalau anak itu terhenti atau dia sama sekali belum belum pernah duduk di jenjang SD, ya, tapi dia udah bisa baca lah tulisan ini, boleh kita masukin di kelas 4, jangan kita masukin di kelas, sebenarnya secara aturan jangan masukin dia, oke, karena dia umur, wah dia siap untuk ujian, banyak rata-rata PGPR gitu loh, udah siap masuk ke paket B atau paket A, ujian. Ternyata takutnya gini loh, dampaknya itu nanti mereka, iya kalau dia masih usianya nggak cukup umur untuk ke formal, dengan dilampirkan oke, kalau internal di dalamnya tidak bernyanyi ya, kita nggak tahu rambut sama hitam itu bukannya, kita tahu ini udah bicara anak ini dia nggak pernah kelas 4 lagi langsung muncul kan, nah ini takutnya kan itu, tapi kalau kita kompak yang satu ini ya nggak masalah, takutnya itu. Jadi anak ini harus di kelas 4 dia. Tapi kalau dia misalnya pada paket A, dia pernah, Bu, saya di kelas 5 berhenti gitu kan, boleh di kelas ujian mengikuti kelas 6. Sama kayak SMP di paket B dan paket C juga. Ternyata dilemanya itu. Dan ternyata juga harusnya begini, PKBM kan ternyata kan setelah dilihat di dinas, mereka punya anak kelas 10, kelas 11, kelas 12. Ternyata anak kelas 10 ini jarang dihadirkan untuk tatap muka loh. Nah, bukan banyak tuh, ternyata ujung kelas 12 saja. Rupanya ujung belum didatengin. Harus ada bukti fisik. Kali mana itu? Wah, baru minta ini ya kan? Karena kenapa? Mereka sudah satu kali tidak kuning. Karena imbasnya itu bantuan sama dana gitu kan. Kalau cuma sekedar nama itu resiko itu. Nama aja fiktif takutnya kan. Nah, itu harus mereka bagaimana caranya ini? Ah, itulah anak kelas 10, 11 pakai daring, kelas 12 oke, dan tetap muka ya gini. Itu untuk membagi dengan suasana misalnya sarana yang tidak mendukung, ya kan? Sistemnya begitu, ya kan? Rata-rata sama, saya pikir. Bagaimana kita di Bangka ini belum ada dia yang berbentuk kayak benar-benar sekolah itu belum. Kalian ya dulu terbatas, ada yang di sarananya di kantor desa, banyak itu. Saya lihat banyak kok. Masih bersyukur masih punya kapasitas kita, walaupun keadaan begini berjalan sempurna ya. Nah, untuk masalah kenapa saya bilang mau pakai Google Classroom, kuncinya gini, kalau saya ada bukti fisik kita akan melekat terus di situ data itu selama kita masih ingat email sama password. Waktu dia minta bukti fisik, itulah yang akan jadi tinggal print. Takutnya kenapa? Karena sekarang banyak nyimpan di Google Drive, ya. Soalnya kalau kita nggak ada di sini di AC, bingung, susah kita untuk menciptakan lagi. Karena untuk akreditasi persiapan akreditasi, dan akreditasi itu boleh